Penetapan kadar flavonoid atau buah oyong atau Luffa acutangula L. Rock dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Nama kelompok 5: Galuh Kusuma, Aziz Fahrul, Widya Resti, Anissa Fitri, Lintang Aurisha. Buah oyong adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di daerah tropis. Kandungan kimia pada buah oyong seperti flavonoid memiliki potensi sebagai anti-diabetes. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kadar flavonoid total yang terdapat pada buah oyong dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Alat spektrofotometri UV-Vis, oven, blender, timbangan analitik, tabung reaksi, batang pengaduk, mikropipet, pipet ukur, labu takar, gelas kimia dan gelas ukur, pipet tetes, dan pipet kapiler dan corong. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah oyong, etanol 70%, baku quercetin, sigma aldrich, IC 310%, merk, asam asetat 5%, merk, serbuk MG merk, ACI pekat merk, etil asetat merk, kloroform merk, silika gel JF254, dan metanol. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara pengambilan buah yang masih muda. Penyiapan sampel dilakukan dengan masing-masing sampel daging buah oyong dipotong kecil-kecil, dikeringkan, ditutup dengan kain hitam. Sampel kering di blender dan ditimbang dengan replikasi 3 kali sebanyak 200 gram dimasukkan wadah maserasi, kemudian diekstraksi dengan etanol 70%. Wadah maserasi ditutup dan disimpan 3 kali 24 jam terhindar dari sinar matahari dan sesekali diaduk. Maserat disaring, dipisahkan ampas dan filtratnya. Ampas diekstraksi kembali dengan etanol 70% selama 1 kali 24 jam. Filtrat yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyaringnya menggunakan rotator evaporator dengan suhu 50 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak kental. Analisis kualitatif. Identifikasi kandungan flavonoid dilakukan dengan reaksi Willstatter, bereaksi Bradesmith-Metcalf, dan uji kromatografi lapis tipis atau KLT. Reaksi Willstatter ekstrak buah oyong Luffa acutangula L. Rock ditimbang 100 mg ditambahkan beberapa tetes ACI pekat ditambah sedikit bubuk MG. Adanya flavonoid jika terjadi perubahan warna merah atau orange. Reaksi Bradesmith-Metcalf ekstrak buah oyong ditimbang 100,0 mg ditambahkan beberapa tetes ACI pekat kemudian dipanaskan. Reaksi positif jika memberikan warna putih. Uji kromatografi lapis tipis atau KLT sebanyak 0,1 gram. Sampel dan quercetin standar masing-masing dilarutkan dalam 0,5 ml etil asetat, kemudian ditotalkan pada jarak 1 cm dari tepi bawah pada fase diam silika gel JF254 dan dielusi dengan fase grey kloroform metanol 1:4. Hasil diamati bercak kromatogram muda dan dihasilkan dengan penampak muda sinar ultraviolet 254 nm, fluoresensi warna kuning, dan penampak bercak bereaksi semprot RBCI 3 dengan fluoresensi warna kuning intens menunjukkan adanya flavonoid. Analisis kuantitatif. Pembuatan larutan baku standar quercetin 1000 ppm. Pembuatan larutan baku dibuat dengan menimbang seksama 100,0 mg quercetin baku pembanding. Kemudian dilarutkan dengan etanol 70% dalam labu ukur 100,0 ml. Pembuatan larutan baku kerja quercetin 100 ppm. Larutan baku induk dipipet sebanyak 1 ml, kemudian ditambahkan etanol 70% hingga volume 10 ml. Pembuatan larutan blanko. Pipet 1 ml AlCl3 10% dan 8 ml asam asetat 5%, tambahkan etanol 70% sampai volume 10 ml. Penentuan operating time. Larutan baku kerja quercetin 100 ppm diambil sebanyak 1 ml, ditambahkan dengan 1 ml AlCl3 10% dan 8 ml asam asetat 5%. Larutan tersebut diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum teoritis 415 nm.
dengan interval waktu 2 menit sampai diperoleh absorbansi yang stabil. Diamati kurva hubungan antara absorbansi, waktu, dan tentukan operation time. Penentuan panjang gelombang maksimum. Larutan baku kerja quercetin 100 ppm diambil sebanyak 1 ml ditambahkan dengan 1 ml AlCl 3 10% dan 8 ml asam asetat 5%. Lakukan pembacaan dengan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 370 sampai 450 nm. Penentuan kurva baku quercetin. Larutan baku induk quercetin 1000 ppm quercetin dibuat seri kadar sebesar 40, 60, 80, 100, dan 120 ppm di pipet 0,2 ml, 0,3 ml, 0,4 ml, 0,5 ml, 0,6 ml, dan ditambahkan etanol 70% sampai volumenya 5 ml. Sebanyak 1 ml larutan seri kadar dari masing-masing konsentrasi direaksikan dengan 1 ml AlCl 3 10% dan 8 ml asam asetat 5%. Diamkan selama operation time. Absorbansi diukur pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh. Penentuan flavonoid total secara spektrofotometri UV vis ditimbang 0,1000 gram ekstrak etanol buah oyong dilarutkan dengan etanol 70% sampai volumenya 100 ml. Larutan tersebut dipipet 1 ml kemudian ditambahkan 1 ml AlCl 3 10% dan 8 ml asam asetat 5%. Didiamkan selama operation time. Absorbansi ditentukan menggunakan metode spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh. Analisis data. Kadar flavonoid dihitung menggunakan persamaan regresi linear berdasarkan kurva kalibrasi hasil pembacaan dari alat spektrofotometri UV vis. Data absorbansi yang diperoleh dari penetapan kadar flavonoid buah oyong dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear sebagai Y. Dengan demikian akan diperoleh nilai X sebagai konsentrasi flavonoid dalam larutan sampel kerja. Persamaan regresi linear dinyatakan dengan Y sama dengan BX plus A. Dengan keterangan X sama dengan konsentrasi atau ppm, Y sama dengan absorbansi, B sama dengan koefisien regressi atau menyatakan slope atau kemiringan kurva, dan A sama dengan tetapan regresi dan juga disebut dengan intercept. Parameter presisi dari penetapan kadar flavonoid total buah oyong dilakukan dengan perhitungan koefisien variasi. Prosesi penentuan kadar flavonoid total dikatakan baik jika hasilnya kurang dari 2%. Hasil dan pembahasan. Uji Batch-Smith Metcalfe dilakukan dengan penambahan HCl pekat dan dipanaskan. Pemanasan berfungsi untuk mempercepat reaksi hidrolisis yang terjadi di mana hasil positif terdapat flavonoid ditunjukkan dengan timbul warna putih. Metode Wilstatten dilakukan dengan penambahan HCl dan serbut Mg. Reduksi dengan Mg dan HCl menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna oranye kemerahan pada panel. Hasil uji kualitatif dapat dilihat pada tabel berikut. Nomor 1. Uji kualitatif dengan metode KLT menggunakan fase diam. Hasil uji KLT dengan UV 254 A dan nampak bercak AICI 3 B. Larutan standar quercetin baku dan replikasi 1, 2, 3 sampel mengandung flavonoid. Hasil dari uji kualitatif dengan metode KLT diperoleh nilai HRF yang sama dari sampel dan baku quercetil yaitu 87. Pada plat silika gel dilihat pada UV 254 dan nampak bercak AICI 3 pada gambar 1. Terdapat warna bercak yang sama dari sampel yang dibandingkan dengan pembanding quercetin, sehingga sampel positif mengandung flavonoid. Hasil nilai HRF dapat dilihat pada tabel berikut.
Perubahan warna bercak dari warna kuning tipis berubah menjadi warna kuning yang intens setelah disemprot penambahan bercak AICI3. Warna yang dihasilkan lebih intensif karena adanya perubahan kompleks dengan AICI3. Nilai absorbansi tersebut dapat digunakan sebagai data dalam analisa fotometri menggunakan spektrofotometri UV/UV karena berada dalam rentang antara 0,2 sampai 0,8, sering disebut sebagai daerah abu-abu hukum Lambert-Beer. Grafik kurva hubungan antara konsentrasi larutan standar quercetin dengan absorbansi menunjukkan bertambahnya konsentrasi larutan baku quercetin, maka semakin tinggi nilai absorbansi yang dihasilkan. Konsentrasi larutan baku quercetin dan absorbansi yang dihasilkan maka didapatkan persamaan regresi linier, yaitu Y sama dengan 0,005x plus 0,027 dan nilai koefisien korelasi R yaitu 0,997. Nilai R yang mendekati kurang lebih dari 1 membuktikan bahwa persamaan regresi linier tersebut linier. Nilai R yang didapat dikatakan kuat sehingga hubungan linier antara absorbansi dan konsentrasi kuat. Hal ini ditunjukkan dari hasil absorbansi yang naik dengan adanya peningkatan konsentrasi larutan baku quercetin.